Yang bikin gue hancur bukan karena orang tua gue meninggal, tapi karena gue baru ngerti arti mereka setelah hidup gue kosong. Gue dulu ngerasa rumah itu tempat paling pengap di dunia. Bukan karena sempit, tapi karena terlalu banyak suara yang gak pengen gue denger. Suara bapak yang keras, suara ibu yang khawatir, suara nasihat yang menurut gue basi dan ketinggalan zaman. Setiap kali bapak marah, gue simpan dendam. Setiap kali ibu cerewet, gue anggap itu gangguan. Gue tumbuh dengan satu keyakinan bodoh. Kalau gue keluar dari rumah ini, hidup gue pasti lebih baik. Dan dunia dengan senang hati membiarkan gue percaya itu. Gue merantau, gue kerja keras. Gue capek tapi gue bangga. Gue pamer kesibukan gue, si Oliola itu bukti gue sukses. Gue jarang pulang, dan kalau pulang pun cuma fisik gue yang hadir, bukan hati. Ibu masih masak makanan yang sama, bapak masih duduk di tempat yang sama, dan gue masih sibuk dengan HP, mikirin hal-hal yang gue anggap lebih penting. Padahal yang sebenarnya penting lagi duduk di depan gue, tapi gue anggap remeh. Waktu bapak keras sama gue dulu, gue sebut itu trauma. Gue benci, gue lawan. Gue sumpahin dalam hati supaya cepat bebas. Sekarang gue paham, bapak keras karena hidup lebih keras ke dia duluan. Dia nggak punya waktu buat belajar jadi lembut. Tapi penyesalan selalu datang telat. Satu hari telepon datang, nggak dramatis, nggak panjang. Tapi sejak hari itu, hidup gue berubah arah. Rumah yang dulu pengen gue jauhin, sekarang jadi tempat yang pengen gue datengin. Tapi udah gak ada siapa-siapa. Gue berdiri di rumah itu dan baru sadar betapa banyak hal kecil yang dulu gue anggap sepele. Cara ibu nyiapin piring, cara bapak batuk pelan, cara mereka nunggu gue pulang meski gue sering gak peduli. Teman-teman gue masih ada, tapi cuma sebatas ada. Mereka gak ngerti kenapa gue bisa bengong lama cuma gara-gara bau masakan. Mereka nggak ngerti kenapa ulang tahun sekarang rasanya hambar. Dulu, tiap ulang tahun ibu selalu doa panjang. Sekarang, bahkan pasangan hidup gue pun lupa. Dan di situ gue sadar ada peran yang nggak bisa diganti siapapun di hidup lo. Gue sering mimpi yang isinya sederhana tapi kejam. Ibu manggil nama gue, bapak duduk tanpa marah, dan gue bangun dengan dada sesak karena sadar itu cuma mimpi. Yang paling nyakitin bukan mimpi itu, tapi kenyataan bahwa di mimpi gue lebih perhatian daripada waktu mereka masih hidup. Sekarang hidup gue susah, bukan karena gue malas, bukan karena gue bodoh, tapi karena gue nolak jalan yang dulu disiapin orang tua gue dengan sombongnya. Gue lebih percaya omongan temen, lebih percaya dunia. Dan dunia gak pernah peduli kalau lo salah langkah. Kalau dulu gue nurut, mungkin hidup gue beda. Kalau dulu gue pulang lebih sering, mungkin hati gue gak sekeras ini. Penyesalan itu gak datang sebagai kata seandainya. Dia datang sebagai kursi kosong, piring dingin, dan rumah yang gak pernah manggil nama gue lagi. Sekarang gue cuma bisa doa. Dan doa itu berat banget keluar dari mulut orang yang penuh penyesalan. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Lapangkan kubur mereka. Jangan hukum mereka atas kesalahan anak yang terlalu lama merasa paling benar. Dan di situ gue sadar, penyesalan itu hukuman yang paling halus tapi paling kejam. Dia gak bikin lu mati, tapi bikin lu hidup sambil terus keingat. Buat lu yang masih punya orang tua, tolong jangan nunggu dunia ngajar lo dengan cara paling sadis. Jangan sok kuat, jangan sok ngerti hidup. Kadang yang lu sebut trauma itu cuma bentuk cinta yang lu pahami terlambat. Gue udah telat, dan ini harga yang harus gue bayar seumur hidup.